Kita tahu memang, kondisi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Sudah berapa banyak ucapan duka yang kita sampaikan hari ini, sampai kita semua tak berani untuk sekedar menghitungnya. Dr. Ali Fikri memperlihatkan suasana pemakaman jenazah pasien COVID. Naik dasar yang cukup tinggi menuju tempat pemakaman tidak lepas dari angka positivity yang cukup tinggi. Target yang diharapkan 15 kontak. Ya, hari-hari kita dipenuhi perjuangan, kehilangan, dan kita terpaksa berduka dengan cara yang tergesa-gesa. Rumah sakit penuh, kelangkaan obat, padatnya pemakaman, dan habisnya ketersediaan oksigen. Kita sama-sama dalam ketidakpastian. Tapi di balik semua ini, kita juga diajarkan banyak hal dan menjadi terbiasa untuk mensyukuri hal-hal kecil yang sebelumnya kita lupa untuk mensyukurinya. Yakin selalu ada terang setelah mendung datang. Bangkit di saat sulit adalah hal yang kita lakukan saat ini. Rasa empati yang terus tumbuh dari masing-masing kita akan membawa semua ini berakhir dan pulih bersama. Usaha besar-besaran dan juga sekecil turut saling menyebar informasi untuk saling membantu sudah dilakukan. Saling jaga untuk bangkit bersama dan selamatkan nyawa. Dan Tuhan, kuatkan kami agar mampu menghadapi kesusahan ini dengan mandiri. Hai, gue Gaby Buat Saputra dipanggil Gaby, saat ini gue 24 tahun. Hai, gue adiknya Gaby, namanya Bianca, umurnya 19 tahun, saat ini mahasiswa. Dia anak pertama, gue anak kedua, dan satu lagi ada adik paling kecil, itu umurnya 10 tahun. And we're living just the three of us karena udah gak punya siapa-siapa. Nama aku Meli, saat ini usia 26 tahun, aku seorang sport nutritionist. Dan kesibukan saat ini adalah sedang usaha di bagian F&B dan juga mensupport para petani lokal di Kota Bekasi. Lima tahun lalu my mom was died because of cancer. Terus di tahun ini tanggal 19 Juni kemarin papa meninggal karena COVID. Ayahku meninggal sekitar 1 bulan yang lalu. Mungkin sekitar 1 bulan yang lalu itu angka COVID sangat tinggi sekali, yang dimana kita itu udah kayak hopeless banget. Jadi papaku tuh sebenarnya punya penyakit diabetes dan juga jantung. Apalagi setelah mama nggak ada, semua kehidupannya itu benar-benar diprioritasin untuk bekerja keras untuk anak-anaknya bertiga ini, sampai dia akhirnya bilang dia nggak mau untuk punya istri lagi karena cinta dia tuh cuma untuk anak-anak, dia cari duit itu cuma untuk anak-anak doang. At first, mungkin bisa dibilang kita bukan family oriented banget ya, orang yang nggak pernah memprioritaskan keluarga gitu. Terus akhirnya when she decided to leave us, nggak bisa. Rasanya berat aja, kayak oh this is the importance of family tuh kayak gini, the meaning of family tuh kayak gini. Akhirnya we decided untuk keep ada di samping papa di whole time. Makanya 2 tahun gak ada mama tuh sebenarnya it was really hard karena kita yang benar-benar mau ada buat dia gitu loh. So when he was gone, rasanya kayak dunia hancur banget karena 2 tahun itu udah benar-benar coba untuk ada buat dia, but the COVID sucks. Kalau tidak salah itu kakak pertama aku tuh ada kunjungan ke rumah, dan setelah kunjungan ke rumah 4 hari kemudian tuh dinyatakan positif COVID. Kemudian satu rumahku itu semuanya batuk, flu, dan pusing gitu. Papaku jam 3 pagi dibawa keliling rumah sakit, dan ternyata semua rumah sakit di wilayahku menolak untuk menerima papaku dengan alasan semua full.
aku nggak tega ngelihat papaku karena dikirim fotonya papaku tergeletak di mobil dengan keadaan oksigen yang bener-bener menurut aku itu tidak layak sekali untuk seorang yang koma tapi masih di keadaan yang tiduran di mobil yang gitu aja. Kemudian pas sampai rumah karena memang backgroundku kesehatan jadi I know papa udah nggak ada gitu. Akhirnya aku cek lah mata papaku, yes papa udah nggak ada gitu. Kalau dari aku sendiri, dia itu partner aku dalam segala hal, benar-benar segala hal. Dia tuh benar-benar, aku dekat banget sama dia dari lama banget, dari aku kecil emang aku paling dekat sama papa. Interest kita juga sama, kita kerja di bidang yang sama, apa yang papa kerjain. Jadi setiap hari, setiap saat itu ya aku hidup sama papa gitu. Dari mulai kerjaan, hobi kita menembak sama, terus aku tuh banyak banget sharing tentang kehidupan karena papa orangnya terbuka, dia itu seorang seniman. Jadi saat ini apa yang aku hilang itu adalah ya sosok untuk aku berbagi cerita tentang kehidupan. Something yang mungkin berharga banget dari dia adalah how he taught us to knowledge about true love nggak sih? Kayak waktu mama cancer itu dia cerita kan mama struggling for 2 years. He didn't get any sex from her, tapi dia nggak yang apa ya, itu kan is a mandatory thing buat husband kan, tapi he didn't get it, tapi dia nggak masalah. Terus akhirnya at one point aku bilang, karena menurutku it's important gitu untuk laki-laki bisa mendapatkan itu, mungkin untuk biar bisa nggak stres, untuk dia nggak tertekan. So akhirnya kita bilang ya kak, cari istri nggak apa-apa apa just apa a fling juga nggak apa-apa deh untuk nemenin your daily life. Terus abis itu dia bilang enggak cuma ada satu di atas udah dipanggil, nggak perlu untuk cari-cari lagi, true love-nya hanya satu dan istilah dia hanya nunggu for the time untuk dia bisa ketemu sama mama lagi gitu. Quality time sama papa. Jadi dari aku nggak tahu, cuman aku merasakan bahwa papa tuh selalu nunggu aku pulang. Jadi papa memang udah punya comorbid dari awal, dan comorbidnya itu tiga-tiganya, darah tinggi, diabetes, dan juga jantung. Jadi papa emang punya tiga-tiganya itu. COVID adalah hal yang memang dari awal COVID masuk itu hal yang paling dia takutin. Dia tuh bener-bener takut banget sama meninggal karena COVID gitu. Ternyata dia demam, terus aku juga mikirnya kayak karena juga kekurangan knowledge mungkin aku ya, jadi masa sih papa punya jantung, papa punya riwayat paru-paru juga, masa ketika dia kena COVID dia nggak sesak nafas, karena memang dia nggak sesak nafas sama sekali dari awal. Terus akhirnya dia udah yang sampai gak bisa jalan, dia sampai tidur di kamar aku, kan kamar dia di atas karena emang udah gak bisa naik tangga. Kita temenin dia tidur ya. Iya, itu sedih banget dengerin lagu Tenangnya Yura Yunita bareng-bareng sampai dia tidur, karena dia nggak bisa tidur udah 2 hari kali ya, nggak tidur sama sekali saking sesaknya gitu. Saya hasil PCR-nya tuh keluar jam 6 sore. Terus positif tuh kita bilang ke papa gimana ya, takut gitu karena dia takut banget sama penyakit ini tuh, dia benar-benar takut untuk ngomongnya aja, kita takut dia tambah stres atau apa gitu kan. Sampai akhirnya emang kita berdua benar-benar bareng-bareng untuk semuanya ngejalanin situasi itu semua gitu. Terus akhirnya kita coba ngomong pelan-pelan. Awalnya dia nggak tahu ya. Awalnya karena itu adik lagi posisinya lagi di rumah saudara kan, karena udah tahu keadaannya. Kita bakal hektik kita pindahin gitu. adik. Akhirnya kita kerja berdua untuk backup papa. Terus ingat banget itu di mobil, aku di belakang kan, dia nyetir, aku masih kayak gini nih. Ini pegangan sama papa. Kuat ya pak, kuat ya. Terus dia bilang iya gitu. Terus akhirnya gue decided to tell him, pak jangan panik ya gitu. Kenapa? Tapi itu ngomongnya udah susah kan, dah sambil tarik oksigen tabung kecil gitu. Papa positif gitu. Terus abis dia pegang tangan, terus dia kayak marah gitu, langsung lepas, terus diem, terus udah nggak apa-apa pak, nggak apa-apa, bisa. Terus karena kita kebetulan beli alat saturasi, aku ingat banget tuh the moment he knew dia infected sama COVID, saturasi langsung yang di bawah 90. Dia akhirnya ngeluh ke aku,
Terus the last time ya yang siang itu yang kritis momennya dia tuh sedih banget gila. Itu started kita lagi makan siang. Iya, lagi makan siang di luar di mobil. And then dia tiba-tiba ngirim foto, sedih banget. Boleh nggak ditunjukin? Ya, sedih banget dia ngirim foto ini untuk kayak istilahnya ngeluh lah ke aku, please something is happening gitu, ini jam 12 siang. Terus kita langsung panik kan. Mungkin juga ditambah lagi penuh banget, emang hancur banget. Rumah sakit tuh lagi parah-parah banget, kita di situ hampir 2 hari lah ya, hampir sehari. Itu sehancur itu, jadi kita tuh berdiri di lobi ya udah kayak orang mayat masuk keluar itu udah sesuatu yang biasa banget di rumah sakit. Karena emang itu papa nggak dapet ruang ICU kan, padahal keadaannya emang sudah parah banget. Akhirnya dia dapetnya di IGD isolasi. Kita istirahat di mobil kan, kita juga harus jaga kesehatan kita juga. Jadi kita tukeran tiap 20 menit sekali itu gantian ngeliat papa keadaannya kayak gimana. Karena gitu. emang pintunya kaca, karena jadi pintu kaca kita nggak bisa sama gitu. sekali untuk nyentuh atau segala macam kan. Terus akhirnya tukeran, terus akhirnya gantian pas aku itu aku lihat papa tuh tidur nyenyak banget gitu. Padahal memang dari mulai dia udah penyakitnya dia yang lalu itu, dia tuh kalau misalkan sesak nafas dia nggak akan pernah tidur, dia akan usaha untuk nafas aja terus, nggak usah tidur ya, yang penting gue nafas dulu enak gitu. Di saat itu tuh dia tangannya udah gini-gini, dia kayak gini-gini gitu tangannya. Asking for help gitu nggak? I don't know, kayak asking for help or dia tuh udah sama sekali menurut aku ya kesadarannya itu udah down banget, udah hilang mungkin. Jadi aku ngelihat dia masih kayak gini, tapi kepala udah kayak gini dan kacamatanya itu udah miring, udah nggak ada bentuknya sama sekali. Itu pedih banget sih untuk aku lihat. Terus aku langsung ini nggak ada yang nanganin sama sekali. Aku lari ke IGD, aku tanya, tolong dicek itu kesadaran ayah saya kayak gimana. Itu dia udah nggak bisa benerin kacamatanya, udah miring-miring kayak gitu. Terus akhirnya dicek, itu baru dicek, akhirnya masuk. Terus oh iya nggak apa-apa, aman. Mungkin dia cuma nggak salah tidur aja gitu kali. Oh oke, ya udah. Dokter ini sadar gitu bahwa papa ini udah kesadarannya tuh udah rendah banget dan membutuhkan ventilator. Di situ dia bilang, iya ini ternyata kesadarannya udah menurun, dia bisa nafas saat ini karena oksigen yang maksimal itu doang, tapi kesadarannya udah nggak ada gitu. Udah we use the power of social media ya Kak. Itu ramai banget, nyebar sampai minta viral. Iya, minta untuk nyari ventilator dan 23 kalau nggak salah aku WA ada kayak sewa ventilator. Terus akhirnya udah seneng kan, puji Tuhan nih ada cara untuk at least to keep him alive gitu untuk beberapa saat. Terus akhirnya udah deal-dealan, udah dikasih harga 32,5 untuk 1 bulan gitu. Oh ya udahlah nggak apa-apa, miskin nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, miskin nggak apa-apa deh, nanti kita jual. Tapi apa nanti istilahnya yang penting dia bisa ada, hidup gitu. Dan akhirnya 2027, sumpah aku udah benar-benar tinggal transfer. Terus tiba-tiba kakak teriak dari arah kamar papa, sumpah udah gak ada, udah gak ada, bener-bener teriak-teriak, dia nangis. Terus aku masih denial kan, kayak aku masih ngecek, enggak, belum, sabar, itu lagi dicek alat pacu jantungnya, bentar, belum gitu. Secara dokternya keluar nunjukin fine line gitu yang udah datar, emang udah nggak ada gitu. Kenapa aku bisa berproses bisa sekuat ini? Aku sebenarnya orangnya ikhlas banget sih. Terus aku juga I'm not a Buddhist, cuman aku sering banget baca-baca tentang cara hidup mereka dan lain-lain. Aku belajar satu hal setelah papa pergi itu bahwa dunia ini tuh dibentuk jahat dan baiknya itu dari bagaimana kita berpikir gitu. Kalau kita ngelihat dunia ini jahat, ya udah semuanya akan terlihat jahat. Kalau kita lihat dunia ini baik, semuanya akan baik gitu. Jadi ketika mama meninggal, papa meninggal, aku cuma bisa lihat sisi baiknya aja. Bukan ya? Oh wow.
Iya, obeng. Oh. This one. It's his glasses. His glasses. Yang nemenin dia di ICU IGD isolasi. Terakhir kali. Ini yang dia gunakan dan apa yang masih kita pegang. Kalau aku sendiri lihat ini karena ini barang terakhir yang aku bisa ngeh kalau misalkan he's gone gitu, udah nggak ada lagi. Ini yang bisa bikin kasih tanda ke aku bahwa papa udah nggak ada. Terus yang kedua, yang kayak aku bilang tadi, dia tuh pekerja keras banget. Aku nggak bisa ngejelasin pakai kata-kata gimana dia pekerja keras banget, tapi ya udah ini yang selalu dia pakai untuk terus berkarya menjadi seorang seniman gitu. Dia kalau dapat proyek itu dengan umur udah 60 plus ya. Kalau dapat proyek bisa dari pagi bangun jam 8 sarapan gambar nonstop sampai jam 12 gitu. Karena emang dia emang masih conventional artist kan, seniman yang konvensional gitu. Saudara, ini jadi pertanda aja sih buat kita kayak we need to be just as hard worker as he is gitu, as he was gitu. Karena emang dia dengan segala keterbatasan umur dan kesehatan, dia nggak mau untuk menyerah dan masih bisa memberikan kita banyak privilege hidup gitu. Maksudnya kita hidup masih enak banget karena dia bekerja sendiri mati-matian untuk bisa dapetin proyek ini, proyek itu. Gila banget kalau dipikir-pikir. Kalau aku ngelihat obeng, aku udah pasti keinget papaku. Jadi papaku itu adalah seorang laki-laki yang selalu mengobrak-abrik barang elektroniknya di rumah. Ahmad Said, I'm sorry karena masih sering individualis banget sih. Masih sering mentingin nongkrong, masih sering mentingin jalan-jalan keluar. Meanwhile he was really lonely gitu, dia kesepian banget. Setiap kita pergi selalu nelpon, pulang yuk makan malam bareng, tapi kita selalu aja ada alasan untuk nggak ngelakuin itu gitu. Karena emang itu pasti rumah sepi banget kan kalau kita nggak ada. Tapi kalau sempetin makan malam di rumah ya, atau mau pergi kemana jangan lama-lama, nanti makan malam ya ngobrol sama papa. Sampai at one point kita ngelakuin itu ya, maksudnya untuk ngobrol-ngobrol, terus dia sebelum masuk kamar, ini loh yang papa maksud, ngobrol kayak gini enak kan, kerasa kekeluargaannya. Terus kayak aku takut banget from his last days dia pergi, aku takut dia tuh nggak tahu kalau kita sayang dia gitu. Tapi if you're here, sumpah aku sayang banget sama papa. You are my everything, bener-bener. Kalau papa dengerin ini, please tenang aja di sana. Kita bakal baik-baik aja di sini. Aku janji, bener-bener janji sama papa. Jangan pernah mikirin kita lagi. Aku janji bakal jadi papa, mama, dan kakak yang baik buat adik-adik. Gak perlu papa pikirin itu. Yang papa harus tahu, aku sayang banget sama papa. Sayangnya luar biasa banget sama papa. Dan salam buat mama di atas sana. Enjoy dancing in the clouds with mommy. Terutama yang akan aku lakukan adalah peluk papa. Kenapa? Karena karena keadaan papa sama mama divorce, jadi kita itu kadang dari jarak waktu kita tidak punya quality time yang benar-benar hangat dari kecil, dan kita nggak tahu sebenarnya untuk meluapkan rasa kasih sayang itu seperti apa kayak gitu. Mungkin buat teman-teman kalau misalkan emang di rumah masih ada ayah atau ibunya, please lakukan apapun yang bisa kalian lakukan, jangan sampai nantinya menyesal.
andai waktu itu bisa diputar kembali, aku memilih untuk diputar kembali. Aku mencoba memperbaiki apapun kesalahan yang pernah aku lakukan sama papaku. Sama sih, andai waktu itu aku nggak mementingkan ego aku untuk melakukan segala hal untuk kesenangan aku pribadi. Harusnya aku ingat kalau papa tuh kesepian di rumah, kalau papa tuh butuh aku di rumah. I think he's gonna feel, oh iya anak gue sayang gue kok gitu. Just pengen banget kayak at least kirim surat kayak please just know kalau kita tuh secinta sesayang itu sama dia. God please tell him. Oh sayang Bibi. It's okay. Kita akan sukses. I promise you, okay? Ini dia adik aku yang terakhir, namanya Britani Saputra. Dekat banget ya sama papa. Best friend-nya papa. Kalau julitin kita bareng kan? Iya, kalau papa lagi marah-marah itu pasti curhatnya sama dia. But I love you. Kamu pengen ngomong sesuatu sama papa ya? Ayo deh. Ini I really miss you. Kayak kangen aja sama apa ya? kebiasaan Iya, bodoh. tahu sendiri. Apa jokes-jokes yang kakak nggak tahu itu cuma kita berdua yang tahu. Terus apa ya? Yang kayak bahas-bahas nggak jelas, kayak ketawa-ketawa sendiri itu. Klitik-klitikan bareng. Atau enggak sesimpel gini ya. Ca, Gap ini adanya kenapa gendut banget sih gitu. Iya. Jokes-jokes kayak gitu. Kita harus kuat bareng-bareng ya, geng. Bantuin Bibi, oke? Oke. Kondisi Indonesia saat ini menurut Pak Syarif bagaimana Pak berkaitan dengan COVID-19 saat ini? Dalam pandangan saya, COVID-19 hari per hari ini secara real jauh lebih genting dibandingkan dengan awal COVID dulu ketika pemerintah memberlakukan apa yang disebut sebagai PSBB. Kalau kita lihat secara psikologis pun, kawan-kawan dekat yang sehari-hari kita ngobrol, yang sehari-hari kita bertegur sapa pun telah menjadi korban dari keganasan COVID ini. Masalahnya adalah bahwa masyarakat kita, termasuk pemerintah, tidak siap menghadapi kemungkinan ini. Padahal India sudah terjadi. Dilihat dari perhubungan internasional dan lain-lain, mestinya kita punya dugaan bahwa kita pun akan kena begitu. Nah, sampai akhirnya kena ya kita tidak siap, termasuk masyarakat pun juga tidak siap. Nah, yang menjadi latar belakang kami untuk membuat ventilator adalah keinginan untuk membantu para dokter mengatasi masalah pandemi COVID-19 ini secara efektif. Tentu kami para insinyur tidak bisa membantu para dokter berada di garis depan karena bukan kompetensinya. Kami berbuat saja sesuatu yang dapat digunakan para dokter sebagai senjata untuk melawan COVID ini. Sejujurnya tantangan paling berat itu memang tiadanya bahan. Kita ini bangsa yang kebetulan barang-barang yang dijualnya adalah barang consumer goods saja. Jadi kenapa kami berketetapan untuk langsung melayani saja para pasien orang perorangan? Karena melihat kenyataan bahwa rumah sakit itu sudah kewalahan. Peralatannya terbatas, oksigennya juga terbatas, tenaga kesehatannya juga terbatas. Akibatnya orang-orang tidak tertampung. Harapannya orang-orang yang belum perlu masuk rumah sakit itu dapat ditolong sebelum paru-parunya memburuk. Baru mereka yang paru-parunya memburuk sajalah datang ke rumah sakit, sehingga rumah sakitnya tidak kewalahan. Itulah sebabnya kami bergeser menjadi menyediakan peralatan maupun bantuan oksigen dengan botol maupun bantuan oksigen dengan oksigen generator pada orang per orang, baik yang tinggal di rumah ataupun yang tinggal di pusat isoman ataupun mereka yang ada di halaman rumah sakit sekalipun.
Sebetulnya yang menurunkan penyakit dan mengangkat penyakit juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pemelihara alam. Dalam kondisi-kondisi genting inilah akan kelihatan kualitas kemanusiaan kita. Siapa yang melebarkan kapasitasnya untuk melayani sesama, atau siapa yang cuma sibuk menyelamatkan diri sendiri. Peluang memperlihatkan kualitas kemanusiaan kita menjadi sangat terbuka dalam kondisi seperti ini. Tetapi untuk kawan-kawan yang kebetulan punya kelebihan rezeki dari Allah, dalam bentuk dana, dalam bentuk tenaga, dalam bentuk pemikiran, inilah peluang kita untuk menjadi manusia yang unggul. Marilah kita jadikan momen pandemi ini momen kebangkitan kemanusiaan kita lebih daripada zaman normal. Usaha, doa, dan bantuan sekecil apapun akan berdampak besar untuk kita semua, terutama yang sedang membutuhkan. Saling jaga bisa dilakukan dengan berbagai hal. Bertukar informasi, uluran tangan, dan berdonasi tepat sasaran melalui wakaf Salman untuk pembuatan ventilator yang akan membantu nafas banyak orang.